والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat ini kita terus diberikan hidayah oleh Allah dan kita pun mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang mulia, seyogyanya ini kajian minggu keempat ini dibawa oleh Ustadz kita, tuan guru kita, Ustadz Hendriansa. Tapi entah kenapa tiba-tiba kok main tembak langsung aja. Padahal saya sudah datang supaya terlambat, supaya nggak nampak. Di belakang sholatnya, ya kan, terlambat 2 rakaat. Tahu-tahu ditembak juga. Jadi mohon maaf, karena kajian seharusnya minggu ini adalah fikih. Karena banyak kekurangan masalah fikih dalam diri saya. Terus juga memang sudah kajian Ustadz Hendri, ya kita nggak ada buat persiapan. Jadi ini hanya pandangan umum mengisi kekosongan kita di pagi yang mulia ini. Sebab hadirin yang mulia, memang rugi kalau kita puasa itu memang tidak hadir dalam majelis-majelis ilmu. Ketika di luar Ramadan kita hadir majelis ilmu, ya, tiap minggu itu ada beda-beda tempat, beda-beda masjid, setiap minggunya ada kajian. Kalau di masjid kita ini setiap minggunya, tiap bulannya itu ada minggu terempat, terakhir, minggu keempat, dan minggu pertama. Kalau selebihnya itu di masjid luar, ada namanya komunitas FKSMM, ya, subuh di sana. Masing-masing masjid ada, berpindah-pindah. Nah, jadi ini satu hal amal yang baik. Ketika subuh pagi hari kita hadir dalam majelis ilmu. Pernah Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan orang yang berangkat pagi-pagi menuju majelis ilmu, dia bahas satu ayat Al-Quran, ya, dia bahas satu ayat Al-Quran, maka nilainya itu lebih baik daripada ia sholat 100 rakaat. Orang yang pagi-pagi pergi menuju majelis ilmu, dia bahas satu ayat dari kitabullah, ya, itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Dan apabila pagi-pagi ia berangkat menuju majelis ilmu, sengaja dia menuntut ilmu, dia bahas satu bab ilmu saja, mau diamalkan atau tidak diamalkan, aulam ya'mal atau tidak diamalkan, sudah dipelajari nggak diamalkan, diamalkan atau tidak diamalkan, nilainya sama dengan lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Wah, ini luar biasa, ya kan? Kita nggak pernah salat sunnah sampai 100, bahkan 1000. Kadang-kadang tarawih 23 rakaat kita banyak yang ngeluh. Jangankan itu, kadang bacaan imamnya panjang ayatnya aja kita udah ngeluh. Wah, ditandani imamnya. Ini kalau fulan ini Ustaz siapa ini? Ustaz fulan. Pulang aku. Kenapa? Panjang kali suratnya. Ya kan? Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap diri kita ini, manusia itu terdiri daripada 2 unsur, ya. Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani ini adalah badan kita, jasad kita yang berasal dari tanah,
makanannya pun berasal dari tanah juga. Bahkan sudah ada, kalau terasa lapar ya dia harus makan, kalau dia terasa haus ya dia harus minum. Jadi makan dan minumnya berasal dari tanah, dari laut, ya, dari air, ikan dan lain sebagainya. Ini makanan jasmani kita. Ada lagi jasad yang satu lagi, bagian tubuh kita yang satu lagi itu adalah ruhani kita. Ruhani itu adalah ruh dan makanannya itu berasal dari langit. Apa makanannya? Amal-amal agama. Karena fitrah manusia itu sebenarnya memang kekuatan dalam diri tubuh manusia itu berasal daripada ruhnya. Berasal daripada ruhnya. Dalam kajian kitab ruh atau bab mayat jenazah saja, itu ketika jenazah tidak ada lagi ruh dalam badannya, ketika Bilal itu mandikan dia dengan air itu, sang jenazah tadi dia tuh menjerit kesakitan, Bapak Ibu. Cuman Bilalnya itu nggak dengar. Kalau dengar mungkin dia pun nggak berani mandikannya. Nah, sakitnya luar biasa. Dia pesan, tolong jangan kuat-kuat nyiramnya, gosoknya pun tolong jangan kuat-kuat, sakit kali. Makanya orang Bilal itu gosoknya itu lembut. Kerjanya nggak boleh cepat-cepat, buru-buru, harus selembut mungkin, serata mungkin, badannya digosok semuanya. Kenapa dia merasakan sakit yang luar biasa? Karena kekuatan dalam diri dia sudah tidak ada, ruhnya sudah tidak ada. Ada orang yang ketika motong cabai terkena potong sedikit, tergores sedikit tangannya, maka dia cuma bilang aduh saja, kemudian dia tahan. Kenapa? Karena masih ada ruhnya. Jadi kekuatan tubuh manusia itu sebenarnya tenaga dalamnya nggak ada. Tenaga dalamnya itulah ruh tadi itu. Ada orang menganggapan tenaga dalam itu jin, padahal tidak. Jadi ketika ruh masih ada dalam diri dia, maka kekuatan dalam diri dia itu masih ada. Tapi ketika nggak ada ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dibiarkan saja. Kita lihat jenazah itu kalau sudah nggak ada ruhnya ya nggak bisa apa-apa. Makanya kata Nabi, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, permisalan orang yang mengingat Tuhannya, mengingat Rabbnya, dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya, walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang suka dengan zikir, suka dengan amal-amal agama, maka ruhnya ini semakin diberikan kekuatan, diberikan makan. Ya orang kalau udah nggak makan-makan itu kan nggak ada tenaganya. Makanya puasa ini kan dia nggak makan minum, lemes, ya kan? Lemes. Apalagi kalau dia sudah bekerja berat, lemas dia. Nah, begitu juga dengan ruhani kita. Ketika kita tidak ada amal agama dalam diri kita, tidak ada amalan, tidak zikir, tidak sholawatan, ya, tidak ada baca Quran, sholat, maka nilai kekuatan ruh dalam diri kita itu ya nggak ada apa-apanya, lemah. Ruhnya lemah. Seperti apa? Seperti mayat terakhirnya. Mayat diapa-apain, digulingkan, diapain, yang terserah. Dia nggak bisa lagi ngelawan dan juga ada kekuatannya. Inilah ruh tadi hadir, zikir tadi itu. Maka penting sekali kita ini dalam setiap kehidupan kita, setiap napas kita itu diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk melatih zikir dalam diri kita seharian kita itu
ada 3 jenis zikir, ya. Bacaan-bacaan zikir yang mesti kita amalkan. Kalau memang kita ada 3 hal minimal. Pertama itu adalah kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, kita menzikirnya tasbihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka bacaan-bacaan ini sebenarnya adalah khazanahnya yang tertimbun di arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa nih berkeliling terus berada dalam perbendaharanya Allah, di dalamnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini orang yang mengucapkan ketika Allahu Akbar itu nilainya sama dengan luasnya langit dan bumi. Mengucapkan subhanallah begitu juga hal yang sama. Mengucapkan alhamdulillah sama juga nilainya. Ya. Jadi besar hadirin yang mulia. Maka kekuatan ini zikir. Kemudian sholawat hadirin yang mulia. Sholawat ini juga bagian daripada zikir kita harian yang nggak boleh terlepas dalam diri kita. Karena sholawat ini bagian kita mengingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita ini semua sebenarnya terhubung dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana terhubungnya? Itulah dengan kata satu dengan sholawat. Bahkan dalam kajian Dr. Aisyah Dahlan dia katakan, ketika setiap manusia itu lahir ada satu chip, ada satu elemen dalam tubuh manusia itu yang bisa menghubungkan diri dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kajian yang ilmiah dibuat oleh beliau. Sampai dia mengatakan bahwa ketika kita ingin ngerasain satu orang, ingin ngerasain orang yang dia sayangin, dia kenal, dia rasakan saja, itu bisa langsung nyambung kepada diri dia. Contoh kalau ibu memang rindu dengan suami, ya. Mungkin suaminya merantau karena sudah lama enggak jumpa dengan suami, pingin rindu. Maka ketika ibu diam, banyak sholawat, dia bayangkan wajah suami ibu, ia sebutkan nama suaminya Fulan bin Fulan, ya. Jangan sampai nyebut suami orang, nanti lain yang terhubungnya, ya. Maka itu langsung connect sama suaminya. Syaratnya suaminya itu memang dalam keadaan tenang, dalam keadaan rehat, tidak sibuk. Maka itu tersambung hadirin yang mulia. Ada kabel-kabel gaib yang ada sama dia. Ada SLI-nya, sambungan langsung ilahi, langsung diberikan. Begitu juga itu namanya telepati. Jadi itu bukan kajian ada jin yang tidak ada. Itulah kekuatan rohani kita hadirin yang mulia. Betapa hebatnya sholawat itu. Setiap diri kita terhubung dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kata Allah. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini harus kita latih. Dan nanti di akhirat orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak aktsiru sholawat. Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang paling dekat denganku, katanya. Nah, ini satu yang istimewa dengan sholawat. Itu di Mesir ada bintang film panas, Blue Film. Ya. Tiba-tiba manajernya ditawari memerankan satu orang wanita soleha, Rabi'ah Adawiyah. Ya. Dalam riwayat itu Rabi'ah Adawiyah itu setiap hari salawatnya 25.000 kali. Oh. Ya Bu, 25.000 kali Rabi'ah Adawiyah.
Maka perempuan ini, artis ini memerankan beliau. Setiap hari ketika dalam syuting pun dia terpaksa salawatan 25.000 kali. Ya kan? 25.000 kali, bayangkan itu. Kita ya 100 saja kayaknya lama kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kan? Ini 125.000 kali, kayak apa? Jam berapa habisnya itu? Ya. Mungkin malam nggak tidur juga. 25.000 satu hari. Singkat cerita, ketika dia memerankan wanita ini, wanita salihah ini, Rabi'ah al-Adawiyah, ternyata dalam ketika selesai film itu dibuat, dia pun bermimpi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan itu pun akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak lagi menjalani aktivitas hidupnya sebagai artis itu. Dia dijumpai dengan ulama pada waktu itu, Syekh Mutawalli Asy'arani pada waktu itu. Maka dalam kehidupannya dia dibimbing sama Syekh Mutawalli Asy'arani. Dia pun akhirnya menjadi wanita yang solehah. Dengan sebab apa? Selawat yang ecek-ecek. Ya kan? Peran selawat itu kan waktu itu artis itu kan ecek-ecek perannya. Selawatannya ecek-ecek. Nggak ada niat untuk memang berselawat kepada Nabi itu nggak ada. Cuman ecek-ecek doang. Namanya film. Tapi dengan sebab selawat yang dikerjakan dia ini, diamalkan dia buat dia walaupun pura-pura, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia perubahan yang sangat luar biasa. Yang tadinya bergelimang dengan maksiat, akhirnya berubah menjadi orang yang soleha. Ini keluar biasa daripada sholawat. Dan banyak lagi kisah-kisah sholawat, hadirin yang mulia. Ada sekelompok ulama-ulama besar ketika itu mau pergi haji, jadi naik kapal laut pada waktu itu. Maka ada satu orang nelayan yang dia ini berselawat saja ketika buat jaring jala itu, dia selawatan. Selawatnya salah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sallu alaihi wasallim. Ini salah selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sallu alaihi wasallim. Salah. Maka ulama itu tegur, Pak, bukan sallu Pak, tapi sholli. Oh iya, makasih Pak. Dia pun tetap bersalawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Udah berangkat ulama itu satu kapal, ternyata dia lupa. Maka dia tinggalkan jahit daripada jalannya, dia pun lari ke laut, berjalan di atas air itu. Wahai Syekh, bentar saya mau tanya, tadi yang benar sholli apa solu? Kata ulama itu, kalau sama bapak terserah, mau sholli atau solu ya nggak apa-apa. Begitu Pak kehebatan itu. Karena dia istiqomahnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bisa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan di atas air, bahkan lari ngejar para ulama-ulama itu untuk menanya kebenaran sholli atau solu. Itu salah aja pun dapat nilai seperti itu. Apalagi kalau benar-benar ini selawat. Apa beda sholli dengan solu? Solu itu perintah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya, kalau solu perintah, bahkan mengatakan itu jamak. Ya. Wahai orang-orang beriman, shollu ala Nabi. Berselawatlah kalian. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian zikir yang baik lagi, yang ketiga itu istighfar. Ya. Kita istighfar karena dalam diri kita ini setiap hari banyak buat salah sama Allah. Banyak salah sama Allah. Kadang keluar dari rumah bisa jadi ketemu dengan maksiat, melihat maksiat, sehingga luntur iman kita, bisa
habis, maka untuk mengembalikan itu kita dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar ini banyak macamnya sebenarnya. Yang paling ringan itu memang astaghfirullahaladzim, ya. Mohon ampun kepada Allah. Ada yang istighfar itu seperti istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga istighfar. Ada juga istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, yang ketika lari beliau meninggalkan dakwahnya sampai akhirnya ketika mau berangkat di tengah jalan, di tengah laut, kapalnya pun terlalu over, kepenuhan, mesti ada satu orang dikorbankan untuk supaya selamat semuanya. Maka diundi ternyata Nabi Yunus alaihissalam harus dikorbankan, dilemparkan ke dalam laut. Ternyata ketika dilemparkan ke dalam laut, dia ditangkap satu ikan yang besar, ikan nun. Berada dalam 3 kegelapan. Dalam gelapnya perut ikan, gelapnya laut, dan gelapnya malam. Maka dengan hal seperti ini, akhirnya dia pun bertapa, dia mohon ampun kepada Allah, dia pun istighfar. Apa istighfar dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini banyak diamalkan sama orang yang wanita hamil ini. Udah mau dekat lahiran, banyak zikirnya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Supaya apa? Niatnya supaya mudah lahirnya. Sakitan, supaya nggak banyak sakitnya. Ya. Kalau ibunya Rasulullah SAW dulu, ketika dia mau melahirkan, dia nggak ada terasa sakit. Lahir ya lahir gitu aja. Ibunya Rasulullah SAW. Nah, jadi istighfar ini hadirin yang mulia, tinggi nilainya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Nur itu Allah ceritakan kelebihan daripada istighfar. Apa namanya ayatnya? Ya, artinya orang yang banyak istighfar kepada Allah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan rezekinya, ditambahkan hartanya, dan dibanyakkan anaknya, bahkan diturunkan hujan dari langit, rezeki dari bumi. Allah ceritakan dalam surat Nuh. Jadi orang-orang dulu itu banyak anaknya, 11, ya, 12, mungkin karena istighfarnya banyak. Kalau kita kan sedikit istighfarnya, anak cukup 2, ya kan gitu. Jadi orang dulu itu, orang tua kita itu anaknya 12, 11. Kenapa? Mungkin istighfarnya banyak. Seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu anaknya aja ada 125 orang, Pak. 125 orang. Yang dikuburkan sama dia itu anaknya kurang lebih ada 25 orang. Saya rasa namanya tahapan tangga beliau itu. Ya. Saking banyaknya 125 orang anaknya. Mungkin dia ngamalkan istighfar. Nah, tapi dengan istighfar ini semua kehendak dan hajat kita itu ditunaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang masyhur itu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu orang ketika hari itu Imam Ahmad bin Hanbal ini di masjid, dia nggak betah, tak kenapa. Mau di sana itikaf di masjid kayaknya nggak enak, mau ke rumah nggak enak. Akhirnya dia jalan, entah sampai di kota mana. Maghrib pun nyampe, sampai dia baca Quran pun nggak tenang juga. Akhirnya sampai sholat isya, marbotnya nyuruh dia, ngusir dia. Pak, sana Pak, jangan tidur di sini. Dia nggak tahu kalau itu ulama besar pada waktu itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan di dalam Pak, sana mau ditutup kunci masjid. Diusir, udah tua diusir. Wah.
Udah sampai di teras pun, Pak, jangan di sini, Pak, pergi. Dia pun heran, kok aku diusir ini. Ya. Marbotnya pun pelit kali. Ternyata hadirin yang mulia, di depan masjid itu ada satu orang yang tukang buat roti. Ya. Dia pun buat roti pun amalannya itu istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Maka ditengoknya bapak ini didorong-dorong sama BKM apa sama marbotnya itu. Ya. Iya itu ada sedikit memang. Akhirnya dia dipanggil, oh Pak sini aja Pak, tidur di tempatku saja. Maka dia pun datang, dikasih makan roti, dikasih satu amben Pak, ya tidur gitu. Nah, ketika dia pun golek-golek tidur ini diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hambal, apa yang dibuat oleh orang ini. Ya. Kok mulutnya kumat kami terus. Dia tanya, kamu baca apa itu? Oh, saya istighfar ini Tuhan. Nah, jadi kamu dengan istighfar itu apa yang kamu dapatkan dengan istighfarmu? Kata beliau, semua sudah kudapatkan dengan sebab istighfar ini. Rezeki apa semua rumah sudah dapat, istri pun dapat katanya. Dengan istighfar aja, iya. Tapi satu yang belum tercapai ini, apa? Aku sebenarnya pingin jumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang belum ditunaikan sama Allah. Kata apa? Kata beliau, oh jadi gara-gara istighfarmu ini aku dihantar sama Allah jumpain kau sendirian. Jadi akulah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Dengan sebab istighfar itu ya. Semua keinginan dia, hajat dia dikabulkan sama Allah. Bahkan terakhirnya dengan kesebab daripada wasilah istighfar ini, hajat dia pun ditunaikan sama Allah, bertemu dengan ulama besar. Jadi mandang wajah ulama itu ibadah Pak ya. Ketika kita lihat ulama, dekat dengan ulama, sering undang ulama ke rumah ya. Apalagi duduk dalam majelis ulama, maka kehidupan kita itu berkah. Bahkan sampai kata abah guru sekumpul, hendaknya kalau kamu sebelum tidur lihatlah, pandanglah wajah ulama sebagai kamu cinta kepada ulama, sehingga nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan jadikan anak keturunanmu juga ulama. Itu bayangkan. Itu keberkahan ulama. Maka jangan jauh-jauh kita dari ulama, dekat-dekat dengan ulama. Ada majelis ilmu, kejar. Ada majelis selawatan, kejar. Di sana ada dulu orang-orang banyak ulama. Supaya apa? Mereka inilah sebagai pelita hidup di dunia. Maka kita duduk bersama mereka supaya kita kecipratan dengan nasihat beliau, kecipratan dengan ucapan-ucapan beliau. Mereka ulama-ulama ini penuh dengan hikmah, sehingga menumbuhkan hati kita yang tadinya kering kerontang dengan ucapan ulama itu, nasihat ulama itu, maka hati kita akan penuh dengan seperti menyirami hujan yang kering itu. Tanah yang kering disirami hujan, maka betapa segarnya. Begitulah perumpamaan ulama-ulama ini. Makanya ketika satu ulama meninggal dunia, habis Pak, susah mencarinya ya. Kenapa? Salah satu tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Caranya macam mana? Banyak ulama-ulama yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak di Sumatera Utara ini ada Al-Hadis, itu tinggalnya di Langkat, Pangkalan Susu sana. Tahun lalu beliau meninggal, masih muda, umur 43 tahun. Marga Ginting pula lagi dia. Meninggal. Ya. Tahun-tahun lalu banyak. Ini kita hati-hati. Maka kalau masih ada ulama di tempat kita, masih ada orang-orang soleh tempat kita, nih tempat kita penuh dengan keberkahan. Ada berkahnya tempat kita ini, tempat yang satu orang yang hafal Quran sudah ada di sini. Ya. Ini hukumnya kan menghafal Quran itu fardu kifayah. Kalau menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan sholat yang 5 waktu itu fardu ain, ya Pak. Menghafal untuk Al-Quran untuk kepentingan sholat itu hukumnya fardu ain. Tapi menghafal seluruh Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Maka beruntung kita sudah ada
yang habis Al-Quran di sini, jadi imam kita. Paling satu orang ulama, ya, berikan kajian, kita kuning fikih, tafsir, hadis, ya. Kita juga sudah beruntung di sini. Ada ulama kita. Ada tabib lagi banyak, dokter, ya kan. Ada Pak Sarul, tukang suntik. Jadi udah lengkap di sini berkah. Enggak masuk itu. Ya. Maka Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, mudah-mudahan ini bermanfaat sama kita. Bagaimana kita jadikan puasa ini, kita latih diri kita dengan banyak amal-amal agama untuk menghidupkan rohani kita dalam diri kita. Ya, karena setiap ini, semua kita ini sudah ada potensi masing-masing. Ketika amalan yang kita amalkan rohani kita, maka bisa terbuka semua rahasia-rahasia ilahi. Sehingga Umar bin Khattab ketika dia khutbah Jumat bisa melihat tentaranya, pasukannya yang sedang berangkat jihad fisabilillah, dia tahu ada musuh di balik gunung, dia bisa sampaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan suaranya itu melalui angin kepada panglimanya waktu itu. Ini kehebatan, ya. Sayyidina Ali bisa melihat langsung bagaimana kehidupan di alam kubur. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Ali lihat bagaimana itu Umar bin Khattab di alam kuburnya. Ternyata Umar bin Khattab bukan hanya preman di dunia, juga ternyata preman di kubur, Pak, di alam kubur. Nah, ini luar biasa. Jadi semua ini ketika kita beristighfar, kita ini mohon kepada Allah, yang penting niat kita adalah untuk mencari ridhanya Allah. Kalau yang lain itu ketemu, itu cuma plus-plusnya aja. Hadiah yang Allah berikan. Jangan sampai kita puas dengan itu. Tidak. Yang kita mau bagaimana setiap amal yang kita lakukan, kita bertasbihat, bersolawat, beristighfar, kita ini bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, namanya Allah yang pencipta langit dan bumi. Kalau Allah sudah ridho, ya sudah aman. Hidup kita di dunia selamat, di akhirat bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ini enggak ada sarapannya, Pak. Biasanya ada. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah, waghfir lana ya dal 'ula fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma jammilna bil afiyati was salama. Allahumma jammilna bil afiyati was salama. Allahumma jammilna bil afiyati was salama. Wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.